Ya pemirsa, meskipun kita tidak harus terburu-buru mengambil keputusan dalam negosiasi ini, tetapi yang juga menjadi perhatian kita adalah kekhawatiran terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Prediksi dari IMF bahwa ekonomi Indonesia akan turun ke 4,7%. Ini apakah benar? Saya akan coba elaborasi hari ini dari Pak Wija dulu. Pak Wija, terkait dengan ekonomi kita yang akan turun dari 5% ke 4,7%. Menurut Anda aspek apa saja yang mendasari ini? Apakah memang perang tarif? Iya, saya lihat turun ke 4,7 itu adalah forecast yang sangat realistis ya. Oke. Bahkan IMF itu dalam banyak kesempatan terlalu diplomatis, sehingga angkanya cenderung lebih bagus dari realisasinya, kecenderungannya seperti itu. Menurut saya, ini harus menjadi masukan penting bagi pemerintah. Dalam konteks ini saya mengusulkan pemerintah melakukan modifikasi program. Rekalibrasi program-program besar yang mahal, boros anggaran, dan orientasinya jangka panjang. Kita ubah, direkalibrasi, dialokasikan sebagian resourcesnya. Itu tidak dibatalkan atau ditunda ya, tetap jalan, tapi size-nya dikalibrasi, resourcesnya, anggarannya dipindah untuk program-program jangka pendek yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, pada penciptaan daya beli. 4,7% itu memang tidak terlalu rendah. Tapi bagi Indonesia impact-nya luar biasa. Akan banyak pengangguran, daya beli yang sudah turun akan semakin turun, akan ada unhappiness yang masif. Jadi alokasinya kemana saja? Kembalikan itu sebagian ke KL, kembalikan itu sebagian ke Pemda. Contoh kasus, Kementerian PUPR. Sekarang ini ada ribuan kontraktor kecil yang berhenti beroperasi. Puluhan ribu vendor, ratusan ribu tenaga kerja konstruksi yang berhenti bekerja. Ini harus dikembalikan lagi, dihidupkan lagi. Belum lagi program-program yang lain. Itu usulan saya, Mbak. Oke, baik. Selios, apakah juga memprediksi hal tersebut? Mas Media akan ada penurunan dari pertumbuhan ekonomi? Ya, pada saat Pak Prabowo memimpin, sebetulnya kondisi ekonomi makro cukup optimis ya. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, beberapa bulan terakhir, pasar confidence-nya terus menurun. Tapi saya melihat di sektor real, dari kepercayaan masyarakat atas tata kelola fiskal kita itu sangat rendah sekali. Kita tahu ada program efisiensi anggaran meskipun secara ide luar biasa dan bisa menyimpan anggaran cukup signifikan, tetapi kemudian digeser ke MBG yang hari ini juga luar biasa kacau. Dan beberapa waktu terakhir ada ide terkait koperasi desa merah putih yang juga triliunan rupiah. Ini program-program kerja yang mengambil dana APBN termasuk APBD dan bahkan dana desa yang kemudian dikejar untuk program-program ambisius yang saya kira IMF melihat ada kondisi bahwa program ini mengalami kegagalan untuk menciptakan lapangan kerja, mengalami kegagalan untuk menciptakan penurunan kemiskinan. Saya kira ini yang saya sepakat dengan Pak Wija yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Dan pemerintah harus terbuka karena kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang jujur dan kebijakan yang terus berubah. Kalau memang ada yang terus dirubah, kenapa tidak? Oke. Jadi jangan sampai analogi terakhir saya, Indonesia itu seperti kapal Titanic. Nggak tahu dan tidak mau jujur bahwa kapal ini akan tenggelam. Dan ketika tenggelam, saya khawatir sekocinya hanya cukup untuk orang-orang super kaya. Dan sebagian masyarakat bawah kemudian akan terjebak di dalam kesulitan. Oke, Pak Fatih mau menanggapi? Oke, silakan Pak. Ya, jadi menurut saya kurang tepat juga yang disampaikan oleh Mas Media. Bahwa memang IMF memberikan sebuah proyeksi penurunan. Itu saya pikir bukan karena kondisi-kondisi yang tadi disebutkan, MBG berantakan dan lain sebagainya. Pertama, itu adalah sebuah forecast yang belum tentu benar, kan gitu. Dan kedua, turbulensi yang kita alami sekarang ini mostly karena apa yang terjadi, khususnya keputusan-keputusan ekstrim daripada Amerika Serikat, kan gitu. Nah, tadi yang disampaikan bahwa sekarang pemerintah melakukan upaya-upaya realokasi ya Pak ya, bukan efisiensi. Jadi realokasi daripada program yang tadinya tidak berkontribusi ataupun tidak berefek kepada ekonomi, khususnya yang di bawah, ini direalokasikan kepada program-program lain yang bisa berefek langsung
kan gitu. Seperti MBG itu, MBG adalah sebuah program yang sangat baik menurut kami gitu. Karena banyak sekali di daerah-daerah khususnya para pelajar ataupun siswa yang tidak mendapatkan nutrisi yang baik. Kalau kita mau generasi penerus ini ataupun anak-anak muda ini mendapatkan kualitas belajar yang baik, ya tentu kan masukan nutrisinya juga harus cukup kan gitu. Nah MBG ini mungkin di satu dan beberapa tempat ini mengalami permasalahan. Ini wajar-wajar saja karena ini adalah sebuah program baru yang dijalankan secara masif se-Indonesia kan gitu. Sehingga kalau ada beberapa titik yang kemudian bermasalah bukan berarti programnya yang berantakan. Tetapi ini adalah sebuah proses dan saya sangat yakin bahwa ke depannya program MBG ini ketika nanti sudah berjalan dengan baik gitu, sudah terbiasa, sudah terbangun, ini akan menjadi sebuah kontributor kepada ekonomi khususnya di daerah. Oke, baik. Pak Raden, persiapan dari Indonesia kemudian untuk menghadapi ini seperti apa? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga atas masukan maupun kritikan ya. Kita kan harus terbuka terhadap itu semua supaya ini adalah proses demokrasi ya yang membuat kita makin matang. Yang kedua adalah saya pikir seperti yang kami katakan tadi, kita harus melihat ini opportunity. Jadi kita melihat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri seperti yang saya katakan tadi karena kita tidak tahu apakah akan ada nanti orang-orang yang aneh-aneh yang datang ke depan ini. Saya katakan tadi faktor eksternal kita tidak bisa kendalikan. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah perbaiki diri sendiri di sini. Dan yang berikutnya adalah dalam situasi begini, ruang kita untuk melakukan kesalahan itu harus makin kecil. Jadi benar-benar harus direncanakan semuanya dengan baik, ditata dengan baik ya. Dan yang paling penting juga kita harus kompak. Jangan dalam situasi begini kita juga berantem. Ya. Kita harus kompak antar pemerintah dengan DPR, dengan politisi, dengan para ekonom yang mengkritik juga kompak ya, jangan jadi destruktif. Itu sebetulnya intinya. Kalau itu kita lakukan, kita akan mampu melewati badai ini. Oke, baik, kita mampu untuk melewati badai ini, nanti kita tunggu ya. Seperti apa kemudian hasil negosiasi yang memang masih terus berlangsung, apakah nanti Indonesia ini kita akan tetap terus untuk memperkuat ekonomi kita di dalam negeri. Terima kasih para narasumber hari ini yang sudah hadir di Studio TV One. Terima kasih juga Ibu Yuni dan juga adik-adik mahasiswa hari ini sudah hadir di Studio TV One. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Saya Celia Alexandra, kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.